Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya Antonia Vicky Amelia dari unit 7.6. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek Stupa 7 saya yang bertema Resilient Architecture dengan judul Floating Water Pyramid. Floating Water Pyramid adalah tempat pusat pengolahan air yang juga menjadi tempat edukasi untuk membantu masyarakat melakukan pengolahan air dari air kotor menjadi air bersih. Tujuan proyek ini adalah mengurangi potensi bangunan terendam banjirop dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan air. Permasalahan yang dihadapi adalah banjirop. Banjirop sendiri disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Yang pertama adalah global warming. Global warming menyebabkan es di kutub mencair yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut dan berakibat pada banjirop. Yang kedua adalah masa bangunan yang semakin bertambah, dan yang ketiga adalah penggunaan air tanah secara berlebihan. Masa bangunan yang semakin bertambah dan penggunaan air tanah secara berlebihan mengakibatkan ketinggian permukaan tanah semakin menurun dan air dari laut yang juga semakin meninggi akan masuk ke dalam area tanah dan menyebabkan banjirop. Banjirop sendiri memberikan banyak kerugian bagi masyarakat, di antaranya adalah air bersih menjadi tercemar dan bangunan terendam banjirop. Dari dua permasalahan yang ada, saya memberikan solusi. Yang pertama adalah untuk mengatasi air bersih yang tercemar. Untuk mengatasi air bersih yang tercemar, dilakukan penampungan air dan diolah menjadi air bersih. Air yang ditampung adalah air kotor, yaitu air laut dan air hujan, dengan proses pengolahan menggunakan sistem piramid desalinator. Untuk bangunannya, agar tidak terendam banjirop, bangunan dibuat dapat beradaptasi dengan keberadaan air tersebut. Saat tidak terjadi rob, bangunan akan berdiri secara statis seperti bangunan pada umumnya. Sedangkan saat terjadi banjir rob, saat air sudah memenuhi area di sekeliling bangunan, maka bangunan akan bergerak secara vertikal. Dalam proyek ini terdapat berbagai macam program, yaitu mini workshop untuk melakukan praktek cara pembuatan piramid desalinator secara sederhana, perpustakaan untuk menunjang edukasi yang ada, dan water pyramid tour. Dengan alur kegiatan sebagai berikut, program ruang yang dihasilkan juga menghasilkan kebutuhan ruang, yaitu untuk perpustakaan, ruang untuk workshop, dan area untuk piramid desalinator. Tapak yang terpilih berada di Jalan Hiu Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Tapak tersebut dipilih karena memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, tapak tersebut terjangkau dengan radius oleh pejalan kaki dan terjangkau pula oleh masyarakat di sekitarnya, baik dari rumah susun maupun dari daerah industri yang berada di sekitaran tapak. Yang kedua, tapak tersebut terletak di jalan yang mudah dijangkau oleh kendaraan sehingga mudah diakses. Yang ketiga, tapak tersebut berada di kawasan yang dekat dengan laut dengan radius 200 meter dari garis pantai. Bangunan lebih memanjang ke arah utara, yaitu ke Jalan Tuna 1 untuk menghindari sinar matahari yang secara berlebihan. Kemudian, di area bagian belakang bangunan, dibuat ruang untuk meletakkan piramid desalinator sehingga piramid tersebut dikelilingi oleh bangunan yang di bawahnya menampung air untuk masuk ke dalam area piramid desalinator yang kemudian diolah menjadi air bersih. Pada bagian depan dibuat cekungan untuk memberikan kesan welcome atau terbuka kepada pengunjung yang akan datang. Di dalam tapak, piramid desalinator dikelilingi oleh bangunan di mana di bawah bangunan tersebut terdapat penampungan air yang nantinya akan langsung masuk ke dalam piramid desalinator, yang nantinya untuk diolah menjadi air bersih kembali. Pada bagian depan, area lobi memisahkan dua area kegiatan di bagian kiri dan bagian kanan. Kegiatan di bagian kiri berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan piramid desalinator, sedangkan pada bagian kanan berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya. Zona di dalam bangunan terbagi menjadi beberapa zona. Warna kuning untuk area ruang kegiatan, warna coklat untuk area servis, warna biru untuk area basah seperti toilet, warna hijau untuk daerah hijau pada dalam tapak, dan warna merah untuk sirkulasi. Lantai bagian bawah dipenuhi oleh area-area
yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan, seperti kantor, area servis, maupun fasilitas penunjang seperti musola. Pada denah lantai atas, bagian kiri difokuskan oleh ruang workshop yang berkaitan dengan kegiatan piramid desalinator karena ruang workshop tersebut berfungsi sebagai ruang praktek untuk membuat piramid desalinator sederhana yang dapat dilakukan oleh pengunjung. Pada bagian kanan, merupakan area kegiatan lainnya, di mana di bagian belakang terdapat area perpustakaan, sedangkan di bagian depan merupakan area fasilitas penunjang seperti kafetaria maupun kafe. Selanjutnya, saya ingin menampilkan video walkthrough dari bangunan yang telah saya rancang. Pada area depan, terdapat pintu utama untuk masuk ke dalam bangunan dan juga jalur masuk dan keluar untuk kendaraan. Di area samping terdapat parkiran dan juga jalur untuk keluar kendaraan. Pada area belakang terdapat area hijau dan juga terlihat peletakan piramid desalinator yang berada di tengah-tengah bangunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.